Bismillahirrahmanirrahim. Qala syal musarraf wa nafani bihi fid darain amin. Wa fi riwayatin, kita mundur satu bait. Wa fi riwayatin lil Bukhari yatsruqu ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amsalihah. Ada hadis juga dari Al-Imam Bukhari yang mana masih berkaitan dengan hadis dari Abi Hurairah, kullu amal ibni Adam. Apa? Yatsruqu ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa yaitu meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya min ajli, karenaku, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa itu meninggalkan makannya, dia tidak makan, dia tidak minum, jelas. Tidak makan, tidak minum, syahwatnya pun dia pendam. Itu semua bukan karena siapa? Bukan karena ustadz, bukan karena habib, bukan karena siapa-siapa, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ghazali rahimahullah taala membagi puasa seseorang itu punya tingkatan. Punya tingkatan. Tingkatan yang paling rendah yaitu disebut sebagai shaumul awam. Puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu bagaimana? Ya, mereka tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum, tidak melakukan hal-hal tersebut. Akan tetapi masih melakukan apa-apa yang seandainya dikerjakan akan berkurang pahala puasanya. Seperti apa yang setelah disebutkan kemarin, Ustaz Salim bilang apa? Fala yarfuth wala yasqab, itu termaksud. Dan juga yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah, sebutkan di situ qamsun yufatir nasoim. Nah, orang yang shaumul awam ini, yaitu mereka masih dikatakan puasa, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, akan tetapi melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sampai-sampai orang-orang yang shaumul awam ini khotir, bahaya. Bahayanya kenapa? Karena bisa jadi orang-orang seperti mereka, yaitu termasuk daripada hadisnya Nabi, rubba shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Nah, itu. Kemudian yang kedua, naik tingkatan sedikit, yaitu shaumul khawas. Puasanya orang khusus, yaitu orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dan juga tidak melakukan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Nah, ijlisa, duduk. Itu shaumul khawas. Dan orang yang berpuasa model tingkatan seperti ini, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dia termasuk orang-orang yang bisa jadi dikatakan sukses puasanya. Paham toh? Nah, makanya biasanya ulama kita mengajarkan, waktu itu kalau tidak kita sibukkan dengan kebaikan, kita bakal disibukkan dengan keburukan. Itu. Paham toh? Jadi pahala puasa kita ini harus kita jaga betul-betul. Jangan sampai waktu kita tersia-siakan, sampai kita melakukan maksiat. Bahkan orang-orang soleh itu biasanya mereka kalau galau, kalau kita kan kalau galau, stres, bawaannya apa? Healing kita. Panggil, ajak orang healing, iya kan? Ya tidak? Healing atau tidak? Stres saya ini, temani dulu saya bicara-bicara. Iya tidak? Begitu tidak? Tolong pada lulusan dulu balik yang palu, stres saya ini. Daripada sebentar saya melanggar, kita pada dulu situ. Orang-orang soleh biasanya mereka tidak seperti itu. Mereka uzlah, menyendiri. Kenapa sampai menyendiri? Karena takut orang yang dia ajak sebenarnya tadi ingin melakukan kebaikan, takutnya dia tarik, malahan ikut bersama-sama dia dalam
keburukan. Itu. Jadi kalau kita galau, stres, mungkin diri kita sendiri, jangan sampai keburukan itu terdampak sampai ke orang lain. Jangan sampai. Nah, kembali lagi ini. Kemudian as-siyamu li wa ana ajzi bih. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasannya puasa itu kata Allah li untukku wa ana ajzi bih, dan saya akan memberi ganjaran terhadap puasa tersebut, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Satu kebaikan yang kita lakukan yang bernilai mungkin di bulan lain satu saja pahalanya, tapi di bulan Ramadan itu dibalas 10 kebaikan. Di pondok pesantren ini banyak sekali kebaikan, banyak tanpa kita sadari. Mungkin kita pakai sarung ini kebaikan, ini kita pakai kopiah ini kebaikan, kita masuk di masjid pakai kaki kanan itu kebaikan tanpa kita sadari mungkin. Nah, di tempat ini kebaikan-kebaikan di tempat ini mungkin kita tidak bisa dapatkan nanti ketika kita sudah pulang malam 21 Ramadan. Makanya guru-gurunya kita selalu mengingatkan kepada kita, kalau keluar jangan sampai tertib yang kalian lakukan di pondok jangan sampai ditinggalkan semua minimal 1 atau 2 baca Al-Quran, sholat 5 waktu, mungkin baca wirid, banyak kebaikan-kebaikan. Bahkan orang-orang soleh itu mereka kalau mau masuk masjid kan itu itikaf kan sunnah, mereka nazarkan supaya pahalanya menjadi wajib. Kalau di bulan Ramadan pahala wajib berlipat-lipat ganda, betul tidak? Ya kan, mereka nazarkan sebelum masuk masjid, ya Allah saya akan bernazar niat itikaf di dalam masjid, sehingga masuk di dalam masjid mereka berniat apa? Nadartul itikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala, sehingga pahalanya berlipat-lipat ganda. Begitu orang-orang soleh. Begitu orang-orang soleh betul-betul ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dallallahu ta'ala ala syarafis siyami haitsu nisbahu ilaihi wa dha'aful thawabi ila ad'afil katsira wa tawalla subhanahu al-jazaa lis-sha'im. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, dalallah, dalil. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasannya kemuliaan dari puasa ini dari segi apa? Dari segi nisbahu ilaih. Puasa ini dinisbatkan, disandarkan dengannya. Tidak ada amalan yang Allah bilang itu sholat itu untuk saya, tidak ada kecuali puasa. Sebagaimana yang sudah kita hafal semua kan, kullu amal ibni adam lahu illa shauma fa innahu li, puasa itu untukku. Nah, fa innahu li ini dikatakan di dalam kitab ini itu adalah salah satu syaraf kemuliaan daripada puasa. Wa dha'afu thawabi la adhafil katsira, dan berlipat-lipat pahala sampai terlipat-lipat ganda. Wa tawalla subhanahu jazaa lis-shaim, dan Allah memberikan juga balasan kepada orang-orang yang berpuasa. Walillahi darul qail, dan Allah, bagi Allah sebaik-baik ucapan. Lanjut, man kana yashku azamada'u dzunubi, barang siapa yang yashku, apa yashku? Syaka yashku, mengeluh. Barang siapa yang mengeluh, mengeluh apa? Mengeluh apa? Azama da'udzunubi, besar penyakit daripada dzunubi, daripada dosanya. Jadi barang siapa punya keluhan, kalau kamu kan biasa mengeluh, Ustaz, saya sakit mah, ya kan? Saya sakit apa biasanya? Sakit kepala, ya kan? Nah. Dan ini di bulan puasa ini, di dalam pengarang kitab mengatakan, barang siapa yang punya keluhan, apa itu keluhannya? Yaitu punya keluhan penyakitnya, dosanya besar. Maka solusinya apa? Jadi setiap ada masalah ada solusi.
Pentum? Masalah itu setiap ada masalah harus ada solusi. Jadi jangan pernah tinggalkan masalah, harus dihadapi. Karena bukan berarti kita meninggalkan masalah, bukan berarti kita akan hilang dari masalah itu. Tidak, bahkan bertumpuk-tumpuk masalah nanti. Mungkin kalian sekarang kalau ada masalah jangan dihadapi. Nah, ini maksudnya apa? Mana tadi? Kalau kita punya masalah apa? Masalah dosa sangat besar, maka solusi dari pengarang kita mengatakan falyati fi Ramadan baba tabibah. Maka datanglah engkau di bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan itu mempunyai pintu tabib. Apa? Dokter. Punya pintu dokter daripada penyakitmu. Jadi Ramadan ini kau punya dosa besar, di Ramadan ini adalah solusi bagi dosa besarmu itu. Solusi daripada dosa besar. Mungkin kita banyak dosa, maka di bulan Ramadan ini kita lakukan sebenar-benarnya untuk bertaubat. Siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Wallahu a'lam. Wa yafuzu man arafa syam bitibah. Dan sungguh beruntung orang-orang yang mengetahui puasa, bahwasannya puasa itu adalah obat. Kata pengarang kitab, bahwasannya sungguh beruntung orang-orang yang mengetahui puasa, bahwasannya puasa itu adalah obat. Obat untuk apa? Mungkin secara ilmiah obat untuk jasad, dan secara kita belajar ilmu agama yaitu untuk obat daripada dosa. Awalaysa qalallahu fi targhibi as-sawmu li wa ana alladhi ajzi bi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berkata dalam fi targhib untuk mendekatkan dirinya kita kepadanya, yaitu as-sawmu li, puasa untukku, wa ana alladzi ajzi bi, dan saya yang akan memberi ganjaran tersebut. Kita sudah ketahui kemarin ilustrasi yang Ustaz Salim katakan kan, seperti kalau kita capek-capek mau kerja, terus kita harapkan sudah punya gaji sekian banyak, ternyata tidak dikasih, kan rugi kan. Nah, begitu juga orang yang berpuasa, kalau seandainya menyanyiakan puasanya, maka dijaga. Puasa itu dijaga. Kemudian wa zaka amalus shaim bi annahu min ajli rabbi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Pensucian bagi orang yang beramal puasa, bi annahu min ajli rabbi, karena sebab dia berpuasa karena Tuhannya. Wa zaka aidon khulufu famis shaim wa raihatul muhtasilatu min natmil fam. Dan juga disucikan juga khuluf. Apa khuluf? Bau mulut bau mulut daripada orang yang berpuasa, yaitu wa raihatul muhtasila min natmil fam, daripada raiha ini bau yang terdapat min natni alfam. Natni ini apa? Natnun ini kotoran daripada mulut, dan itu juga disucikan. Itu mungkin secara zahiriyah tidak tersuci, tapi secara batiniah Allah Subhanahu wa taala mensucikannya, sebagaimana telah disebutkan oleh Habib Alwi bahwasannya ada dua kemarin kata Saleh, ada dua maksud bahwasannya Allah itu menisbatkan bau mulut orang berpuasa itu dengan bau misik. Yang pertama apa? Siapa yang punya catatan? Yang pertama yaitu balasan nanti di akhirat untuk dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti bagaimana orang yang mendapatkan pahala menggunakan harum-harum, begitu juga bau mulut yang selalu berbau-bau ketika orang puasa itu juga akan
mendapatkan pahala, dihitung sebagai orang yang menggunakan harum-harum. Nah itu. Kemudian wa an Sahal bin Sa'ad Al-Ansari As-Sa'idi. Nah, dan ini daripada sahabat Sahal bin Sa'ad Al-Ansari As-Sa'idi. Sahabat Sahal bin Sa'ad Al-Ansar. Ini sahabat Nabi yang sebenarnya nama ini bukan Sahal. Siapa namanya? Ada yang tahu? Namanya yang pertama itu adalah Al-Hazan. Al-Hazan diganti oleh Nabi karena kenapa? Karena Hazan itu tidak bagus artinya. Diganti oleh Nabi dengan menjadi Sahal. Hazan apa artinya? Sedih, susah, diganti menjadi Sahal, mudah. Itu. Al-Ansari. Nah, Ustaz punya catatan. Bahwasannya beliau ketika Rasulullah SAW wafat, beliau pada saat itu mungkin bisa dicatat. Rasulullah wafat, beliau pada saat itu masih berumur 15 tahun. 15 tahun berarti beliau termasuk daripada sahabat-sahabat yang masih sogir, kecil. Bahkan salah satu kemuliaan daripada sahabat Sahal bin Sa'ad ini adalah beliau walaupun masih kecil tapi diizinkan oleh Nabi untuk ikut perang Tabuk. Sahabat lain kalau masih kecil Nabi tidak izinkan. Mereka disuruh ke Madinah, jaga Madinah. Tapi Sahal ini apa? Disuruh ikut perang Tabuk, bukan disuruh perang, bukan. Akan tetapi menjadi pelayan. Dan juga sahabat Sahal bin Sa'ad Al-Ansari ini adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah. Sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah. Sampai-sampai sahabat Sahal ini mengatakan kepada orang-orang penduduk Madinah, walau mitu apa? Lau mitu lam tasma'u ahadan yaqulu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahal mengatakan apa? Sahabat Sahal mengatakan, kalau seandainya saya meninggal, kalian tidak bakal mendengarkan bahwasannya ada orang yang meriwayatkan hadis baginda Nabi. Saya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Paham tidak? Kalau orang yang tidak mendengarkan secara langsung, mungkin langsung bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sahal mengatakan, kalau seandainya saya meninggal, kalian tidak bakal mendengarkan orang yang meriwayatkan hadis sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit biografi daripada sahabat Sahal bin Sa'ad Al-Ansari As-Sa'idi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Yang bangun boleh dikasih korek-korek. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu, yuqalu lahu Rayyan, dikatakan pintu tersebut adalah pintu Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna, akan masuk di dalam pintu tersebut orang-orang yang berpuasa. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk selain daripada orang-orang yang berpuasa di pintu tersebut. Yuqalu, akan dikatakan nanti di hari kiamat, aina shaimuna, di mana orang-orang yang berpuasa? Fayakumuna, maka mereka berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak masuk daripada pintu tersebut selain orang-orang yang berpuasa. Fi dzaqulu ughliq falam yadkhul minhu ahad, maka ketika mereka telah masuk, maka terkuncilah pintu tersebut dan tidak ada yang bisa masuk ke dalam pintu tersebut. Jadi kesimpulannya adalah orang yang berpuasa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan khususiyah kepada orang-orang yang berpuasa, walaupun di ahli surga ada khususiyah lagi, yaitu pemberian Allah, mereka masuk di pintu surga yang khusus, yaitu pintu yang bernama Ar-Rayyan.
Nah, di sini beliau juga kasih kesimpulannya. Wa fi bayanil khususiyah bi tamyizihim min baina ahlil jannah. Beliau mengatakan, pengarang kitab, ini adalah penjelasan khususiyah. Khususiyah ini apa? Ijlisu, duduk. Ini adalah penjelasan khusus bi tamyizihim, agar membedakan min baina ahlil jannah, agar membedakan daripada ahli surga. Jadi ahli surga ini sudah ahli surga, contoh sudah habis ditimbang, sudah termasuk daripada orang-orang ahli surga ini. Akan tetapi ada khususnya lagi. Apa khususnya itu? Yaitu bibabin yakhussuhum la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum ilaiha. Dengan satu pintu Allah berikan khususnya kepada orang yang berpuasa, dengan satu pintu yang mana pintu tersebut tidak bakal dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Bukan cuma berpuasa seperti shaumul awam, tapi berpuasa seperti shaumul khawas, dan bahkan mungkin yang tidak Ustaz sebutkan tadi ya, Ustaz lupa, shaumul khawas. Itu puasanya orang khusus dan khusus. Waruya Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol asyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyam wal Qur'an, puasa dan Al-Qur'an ini yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, bisa memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Jadi pemberian syafaat ini banyak, dari banyak pintu. Ada syafaat dari baginda Nabi Muhammad, ada syafaat daripada ulama, ada syafaat daripada ahlul Quran, banyak. Dan termasuk daripada syafaat yaitu orang-orang yang menjaga puasa, yang selalu tilawatil Quran, yang selalu bahasa lisannya mungkin bisa sampai kering lisannya membaca Al-Quran, itu akan mendapatkan syafaat daripada asyam wal Quran ini. Yaqulu siyam, berkata puasa, Rabbi mana'tu ta'am wa syarab wa syahwat fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, dia telah menahan makan dan minum dan syahwat, maka berikanlah dia syafaat. Jadi orang yang berpuasa ini, puasa ini sendiri akan mengatakan kepada Allah, meminta kepada Allah, wahai Tuhanku, bahwasannya orang itu ya Allah, Engkau yang kau mau kasih masuk surga ya Allah, mau kasih masuk neraka, ya Allah berikan dia syafaat. Kenapa? Karena kenapa? Mana'tuhu ta'am wa syarab wa syahwat fasyafi'ni fihi. Karena dia lalu pernah berpuasa, menahan makan, menahan minum, menahan syahwatnya. Mungkin yang sudah nikah, dia tahan supaya tidak syahwatnya tidak sampai ke situ. Fasyafi'ni fi, maka berikanlah pertolongan kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, Rabbi man'atun nauma bil lail fasyafi'ni fi fayusyafa'ani. Dan juga Al-Qur'an mengatakan kepada Allah, wahai Tuhanku, dia menahan tidurnya di malam hari. Di malam hari teman-temannya sudah tidur, dia masih mengaji. Bukan begadang makan kue di samping, pas subuh tertidur-tidur. Masih bagus itu tertidur-tidur lantaran apa? Mengaji daripada lantaran cuman makan. Tapi kalau makan niatnya untuk ibadah bagus. Jadi tergantung niat. Kita harus husnuzon tadi. Husnuzon, mungkin yang anak-anak bocil-bocil itu yang 4 orang adalah bayaqulul Quran, Rabbi mana'tu nauma bil lail, dia menahan tidurnya pada malam hari, fasyafi'ni fi, maka berikanlah dia syafaat, qala fayusyafa'ani fi, fayusyafa'ani fi, maka dua ini yaitu Syam dan Quran memberikan syafaat kepada orang-orang yang mungkin pada saat itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Lanjut, wa an Abi Umamah. Insyaallah kita selesaikan ini supaya besok ustadz yang selanjutnya tinggal masuk di at-tahdid, at-tahib di Qudum Syahr Ramadan. Wa an Abi Umamah, dan Abi Umamah
sahabat Abi Umamah. Sahabat Abi Umamah ini adalah salah satu sahabat yang diberikan amalan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Abi Umamah ini, pada saat itu para sahabat banyak kerja, banyak aktivitas, tapi Abi Umamah ini duduk di masjid sendiri. Pas duduk dilihat Nabi, mukanya murung, kayak ada memendam sesuatu. Maka Nabi tanya sama Abi Umamah, ada kenapa Abi Umamah? Maka Abi Umamah mengatakan, sesungguhnya saya mempunyai terbelit hutang ya Rasulullah. Saya tidak punya harta, tapi ini orang batagi terus. Nah, maka solusi dari Nabi Muhammad bukan Nabi kasih uang. Nah, ini bedanya. Ini mindsetnya Nabi. Kalau kita kan kalau melihat orang-orang bantu dengan uang, tapi mungkin uang itu kalau sudah selesai dia belikan, selesai juga bantuan itu. Maka kalau kita boleh, kita kasih bantuan yang mana bantuan itu bisa mungkin menambah kehidupan. Contoh kayak pernah lihat video, ada orang minta-minta, tapi orang-orang itu bukan kasih uang sama dia. Dia belikan apa ini? Aqua mungkin, Aqua, air santri dia bilang Aqua. Israel punya mungkin ya. Air santri dia belikan, dia taruh di depan, baru itu yang dia kasihkan sama itu orang, bukan uang. Air santri itu gunanya apa? Dia jual. Artinya apa? Kita berikan sesuatu yang mungkin lebih bermanfaat daripada uang itu. Mungkin kita kasih kerja. Nah, begini juga Nabi ini. Nabi tidak kasihkan uang. Kalau mungkin uang selesai sudah. Tapi Nabi Muhammad berikan dia apa? Kerja, bukan. Tapi diberikan amalan. Apa amalannya itu? Yang sering kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini Nabi Muhammad suruh amalkan kepada Abi Umamah, suruh amalkan pagi dan sore hari. Insya Allah orang yang punya terbelit hutang akan dicepat lunaskan oleh Allah. Itu. Ini cerita sedikit tentang sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni Allahu bi. Ya Rasulullah, perintahkanlah aku dengan perkara itu membuat saya manfaat kepada Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, qala alaika bisyam fa innahu la mitlalah. Maka baginda Nabi Muhammad SAW ketika Abi Umamah meminta kepada Rasulullah, perintahkan saya dengan satu perkara ya Rasulullah, dengan perkara itu Allah memberikan saya manfaat yang banyak. Maka Rasulullah mengatakan, maka berpuasalah engkau, fa'alaika bisyam, puasalah engkau, fa innahu la mitlalah. Karena sesungguhnya puasa itu tidak ada yang serupa ganjarannya, manfaatnya ataupun apapun itu tidak ada serupa dengannya. Rawahu An-Nasai wal Hakim was Sahih. Wa li Abi Ya'la wa Tabrani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abi Ya'la dan Tabrani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna rajulan shoma yauman tatawuan." Kalau seandainya ada seseorang lelaki berpuasa satu hari tatawuan, bukan puasa wajib tapi puasa sunnah. Summa u'tiya mil al-ardi dhahaban, kemudian dia diberikan apa? Sepenuh bumi ini dhahaban. Apa dhahaban? Emas. Bayangkan, Ustaz Sarul kan penjual emas itu kalau 1 gram jutaan itu. Ini satu dunia ini emasmu. Bayangkan, tidak bisa dibayangkan. Dibilang apa? Lam yastaufa tawabuhu duna yaumal hisab. Maka seandainya kau sedekahkan ini semua ini zahab ini, itu tidak akan mencukupi pahala tersebut dengan orang yang berpuasa 1 hari puasa sunnah. Oh, besar pahalanya. Kalau seandainya dosamu sebesar gunung, mungkin akan bisa diampuni dengan 1 puasa sunnah. Allah. Makanya orang-orang saleh meminta kepada Allah itu apa?
inna rahmataka arja min a'malina. Ya Allah, sesungguhnya rahmatmu itu lebih saya butuhkan, lebih saya harapkan daripada amal-amalku. Wa inna maghfirataka ausa' min dzunubina. Sesungguhnya ampunanmu itu jauh lebih besar daripada dosa-dosaku. Lanjut. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, ini juga ada sahabat lagi. Kita baca lagi. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abi Sa'id Al-Khudri ini salah satu sahabat yang ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran. Bukan cuma ahli Al-Quran, dan juga termasuk daripada ahli hadis. Beliau meriwayatkan sampai 1000 hadis. Bahkan beliau ahli Al-Quran. Beliau itu mengobati seseorang yang sakit dengan Al-Quran. Sampai ada satu cerita, beliau ini mau pinjam sesuatu sama seseorang, mau pinjam sesuatu. Ketika mau dipinjam, orang itu bilang, kamu pinjam sama saya, sedangkan kau tidak punya apa-apa. Selesai kau pakai ini barang, kau mau ganti dengan apa? Sehingganya singkat cerita tidak diberikan pinjaman. Kemudian Abi Sa'id ini langsung pergi. Tidak ada dendam, tidak ada kotor hati, langsung pergi. Tatkala lama kemudian, berjelang daripada itu, anak perempuan daripada orang yang dimintai tadi, minta pinjaman itu, disengat kelejengking kalau di kelejengking Arab, bisanya itu kalau dengar ustaz-ustaz yang dari Yaman itu bisa satu kali sengat, is dead, mati, meninggal satu kali sengat. Bayangkan itu, kita bayangkan kalau Sayyidina Abu Bakar menutup lubang-lubang itu kan, ketika Nabi mau berhijrah kan, disengat kelejengking sampai menangis. Bayangkan, saya menangis saking sakitnya. Kalau kita di sini mungkin digosok dengan air minyak tanah hilang DPR. Tapi kalau di sana apa bisa? Sehingganya orang tua ini sudah kacau. Aku ini bagaimana ini? Disengat ini bisa mati nih. Baterai dia. Tolong anakku. Semua orang terkumpul dan semua orang tidak bisa mengobati ini. Maka ada satu orang mengatakan, saya ada solusi untuk kau. Ada satu orang yang dia pintar berobat. Siapa itu? Abi Sa'id. Kaget ini orang tua ini. Ini orang tadi saya usir. Aduh, bagaimana ini? Jadi bagaimana? Sudah. Panggil, minta tolong dulu. Pemio yang panggil akan. Jadi suruh orang lain. Suruh panggil, pas datang Abi Sa'id cuman bacakan Al-Fatihah, sembuh. Sembuh. Jadi singkat cerita, ketika sudah sembuh, orang yang tadi mau dipinjamkan ini tidak diberikan. Yang pinjaman tadi itu dikasih cuma-cuma ke Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau salah satu periwayat hadis dan juga beliau daripada ahli Al-Quran. Bahwasanya beliau mengatakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba yasumu yawman. Dah hafal semua kan? Yasumu yawman, berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallahu wajhahu 'anil nar. Melainkan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dirinya daripada api neraka sab'ina kharifan. 70 parit. Dalam riwayat satu parit itu jaraknya antara, ada yang mengatakan baina sama wal ard, ada yang mengatakan sepanjang mata melihat satu parit. Artinya apa? Wa huwa kinayatun annahum laisu min ahlin nar. Pengarang kita mengatakan itu adalah kinayah. Yang 70 parit dijauhkan daripada api neraka itu kinayah. Cuman perumpamaan bahwasannya mereka itu bukan daripada ahli neraka. Jadi orang yang berpuasa satu hari, bukan 30 hari, satu hari saja berpuasa di jalannya Allah, Allah akan jauhkan dirinya daripada api neraka selama sepanjang 70 parit.
Dikatakan itu adalah perumpamaan annahum laisu min ahlin nar, bahwasannya mereka adalah bukan daripada ahli neraka Idris. Wa hadza bisyam yaumun, ini cuman ganjaran untuk orang yang berpuasa sehari, cuman 1 hari, 70 parit. Yaumun wahidah, 1 hari. Fa kaifa bisyami ayyam, bagaimana kalau puasa banyak hari, 2, 3. Bagaimana wasyuhur, sampai 1 bulan. Bagaimana orang yang berpuasa sampai wasinin, berpuasa sampai 1 tahun. Kemudian wasyamu zakatul jasad, faqad ruwiya Ibnu Majah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya asyam ini adalah zakat, zakatul jasad. Apa itu zakat? Pensucian daripada jasad. Jasad kita ini mungkin ada yang kotor, maka puasalah adalah zakatnya. Cara mensucikannya itu adalah puasa. Maka diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya likulli syai'in zakat wa zakatul jasad as-shaum. Setiap sesuatu itu punya zakatnya, dan zakat daripada jasad adalah puasa. Wasyamu nisfus sabr, dan puasa adalah sebagiannya itu adalah kesabaran, penuh dengan kesabaran. Jadi kesimpulannya adalah tentang keutamaan bulan suci Ramadan yang kita telah baca, yang kita telah ketahui, jangan sampai mengurangi ibadah kita dari awal sampai mungkin sampai kendor. Jangan sampai. Bahkan lebih target, lebih meningkat. Paham toh? Insyaallah. Jadi punya teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna.